Hujan lebat di kota Bogor menyebabkan satu rumah hanyut terbawa arus sungai. Polisi tetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT ke istrinya Lesti Kejora. Tunjukkan solidaritas warga Palestina di Gaza menolak serangan Israel di tepi barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Bre Maratinaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, puting beliung memporak-porandakan permukiman warga di Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan rumah rusak akibat disapu angin. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Datangnya puting beliung diiringi suara menderu dari arah barat kawasan Pegunungan Ijen menuju ke arah timur di pemukiman padat penduduk. Kencangnya tiupan angin mengakibatkan 21 rumah warga rusak, terutama pada bagian atap yang terbawa tiupan angin. Sementara itu, 4 rumah diantaranya mengalami rusak parah, dinding dan atap rumah roboh. Sedangkan belasan kandang ternak juga roboh dan menimpa hewan ternak milik warga. Itu ternyata puting beliung yang warga dari barat itu mengarah ke timur terus ke utara di sini ada sekitar 2 kali bolak-balik begitu dan menerpa rumah warga. Ada 21 itu mulai dari atap, bahkan ada yang roboh, tembok dari dapur juga. Selain itu ada beberapa kandang ternak kita juga rusak karena itu dan beberapa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pasca puting beliung, warga bergotong royong untuk membereskan puing-puing yang berserakan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Hujan lebat di kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan longsor, banjir, dan pohon tumbang di sejumlah titik. Banjir bandang karena meluapnya sungai Cisadane menyebabkan sebuah rumah roboh tergerus air. Kebakaran menghanguskan banjir ruko yang bandang menjual disebabkan meluapnya sungai Cisadane menyebabkan sebuah rumah di kawasan Cibalagung, Bogor, Jawa Barat roboh terseret aliran banjir yang deras. Rumah rusak parah hingga tidak bisa dihuni lagi. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa. Salah satu titik longsor dan pohon tumbang terjadi di depan Mall BTM. Tebing setinggi hampir 10 meter longsor. Pohon yang berada di sekitar lokasi longsor dan tumbang hingga menghalangi jalan. Akibat longsor, sebagian akses di kawasan Jalan Tanjakan Empang tertutup tanah dan pohon. Tim gabungan bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari warga jam 4 dia langsung menyerahkan untuk ke lokasi pohon tumbang yang berada di sekitar Empang, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, tepatnya depan tempatnya samping BTM. BMKG telah memprediksi adanya cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat yang berlangsung pada 9 hingga 15 Oktober di Provinsi Jawa Barat. Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Bogor hari ini menyebabkan banjir, longsor hingga pohon tumbang di sejumlah wilayah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan ruko yang menjual sepeda di Medan, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Api menghanguskan bangunan ruko berlantai 4 yang menjual sepeda di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Api merambat cepat dalam hitungan menit hingga ke lantai paling atas dan memunculkan asap pekat yang membumbung tinggi.
Banyaknya material mudah terbakar juga membuat api semakin membesar. Sumber api diduga berasal dari lantai 3 dan menghanguskan seluruh sepeda serta barang perabotan lainnya yang berada di dalam toko. Petugas damkar Kota Medan yang diterjunkan ke lokasi berupaya memadamkan api dengan menggunakan mobil tangga untuk mencapai kobaran api di lantai atas. Petugas juga kesulitan memadamkan api dikarenakan pemilik toko tidak berada di lokasi, sehingga petugas membongkar paksa pintu ruko yang terkunci untuk dapat merangsek masuk dan memadamkan api di lantai dasar. Apinya berasal dari lantai 3 dan 4 itu. Kemudian kita menurunkan seluruh armada karena memang apinya besar. Kesulitan kita terkait dengan pemadaman ini, pintu tidak bisa terbuka dan kemungkinan besar orang tidak ada yang tinggal di dalam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Walau tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan lapak barang bekas seluas 1,5 hektar di wilayah Joglo Kembangan, Jakarta Barat ludes dilahap si jago merah. Sementara itu sebuah ruko dan rumah seluas 3.000 meter persegi di Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Rabu sore. Rabu pagi terjadi kebakaran di wilayah Joglo Kembangan, Jakarta Barat yang menghanguskan sekitar 50 lapak jual beli barang bekas sekaligus menjadi tempat permukiman warga. 17 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api yang membakar area seluas 1,5 hektar ini. Minimnya ketersediaan sumber air dan akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman sempat terkendala. Dalam waktu lebih dari 1 jam akhirnya api bisa berhasil dikuasai petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu pada Rabu sore di Jalan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, si jago merah melalap bangunan rumah seluas 3.000 meter persegi. 2 dari 9 mobil yang terparkir di garasi rumah juga ikut hangus terbakar. Jauhnya sumber api dan situasi kemacetan sempat membuat proses pemadaman berlangsung lama. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik di rumah tinggal. Guna memadamkan api, sebanyak 16 unit mobil pemadam beserta 80 personil Sudin Gul Karmat, Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang wanita mengalami penganiayaan saat mobilnya melewati massa yang tengah berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Gambir, Jakarta Pusat. Massa juga memukuli mobil taksi online tersebut dengan bambu. Wanita pengemudi taksi online ini naik pitam saat terjebak kemacetan akibat aksi unjuk rasa buruh yang menolak kenaikan BBM di Jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjuk rasa yang terpancing emosi balas memaki dengan nada tinggi. Bahkan salah seorang pengunjuk rasa sempat melayangkan pukulan ke wajah korban. Sementara itu pengunjuk rasa lainnya nekat memukuli mobil korban dengan batang bambu. Karena terancam, wanita yang tengah mengangkut penumpang ini akhirnya memilih kabur meninggalkan lokasi. Jauh ada ya kayaknya dipukul-pukul sih kayaknya, cuman ya kurang tahu itu masalah apa sih, kurang tahu. Ya kayaknya sih cewek. Tapi nggak terjadi apa-apa kan Bang ya? Kayaknya sih nggak terjadi apa-apa sih, karena ada polisi sih kayaknya. Video penganiayaan ini kini tengah viral setelah diunggah di media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi saling lempar terjadi saat konvoi anggota perguruan pencaksilat di Lamongan, Jawa Timur. Mereka dilempari batu oleh kelompok orang tak dikenal hingga aksi saling lempar terjadi.
Aksi saling lempar antara anggota perguruan silat dengan kelompok tak dikenal terjadi di Jalan Sumargo, Lamongan, Jawa Timur. Kejadian berawal saat ratusan anggota perguruan silat menghadiri acara pengukuhan anggota baru. Saat berada di Jalan Sumargo, tiba-tiba mereka dilempari oleh kelompok orang tak dikenal. Akibatnya aksi saling lempar terjadi di tengah Jalan Raya Sumargo. Polisi yang mengawal perjalanan ratusan anggota perguruan silat ini langsung melerai tawuran. Konvoi ratusan anggota perguruan silat ini pun dikawal hingga kembali ke daerah asalnya masing-masing. Sempat ada mungkin beberapa orang tak dikenal melakukan pelemparan dan mereka sering balas. Tapi alhamdulillah sudah kita laksanakan pendorongan. Saat ini kita dorong untuk kembali karena kebanyakan penggembira dari salah satu perguruan ini dari luar Lamongan. Akibat dari aksi saling lempar ini, beberapa mobil mengalami kerusakan. Sementara ruas Jalan Sumargo juga sempat macet. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa dan warga Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa dan Peduli Pembangunan Tanah Papua berunjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Mereka mendukung KPK untuk menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Dengan membawa poster dan juga spanduk, massa pendukung KPK untuk segera menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Massa juga menegaskan tidak mungkin KPK menetapkan seorang tersangka jika tidak punya bukti. Lukas NMB juga diminta agar berjiwa besar untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri. Massa akan terus memberikan dukungan kepada KPK sampai Gubernur Papua Lukas NMB berhasil diamankan oleh KPK. Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari menolak kenaikan harga BBM hingga menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 13%. Ratusan anggota Serikat Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu siang. Dalam aksi ini, buruh membawa 6 tuntutan kepada pemerintah, diantaranya menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law UU Ciptaker, menaikkan UMK atau UMP tahun 2023 sebesar 13%, menolak PHK di tengah resesi global, menuntut reformasi agraria dan mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam buruh akan melakukan mogok nasional jika 6 tuntutan tersebut diabaikan. Bila mana pemerintah tidak mendengarkan 6 isu yang kami bawa pada hari ini, yang juga pernah dibawa pada hari-hari sebelumnya, pada pertengahan Desember 2022, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Perempuan, Miskin Kota, PRT, Buruh Migran, Guru dan Tenaga Honorer dan Pekerja Informal akan melakukan mogok nasional. Mogok nasional pada pertengahan Desember 2022. Tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa buruh juga akan digelar serempak di 34 provinsi lainnya. Polisi lalu lintas Polres Jember menghentikan gerobak bakso saat melintas di depan Polres Jember. Pasalnya, pemilik gerobak bakso tidak mengenakan helm saat akan berjualan bakso menggunakan bentor. Ambari, pedagang bakso yang menggunakan sarana bentor, dihentikan polisi lalu lintas Polres Jember di Jalan Kartini karena membawa gerobak bakso tanpa mengenakan helm. Polisi tanpa pandang bulu langsung menilang Ambari. Meski baru saja keluar rumah untuk menjajakan bakso dan belum ada yang membeli, Ambari terpaksa menerima pelanggaran tersebut. Jualan keliling saya, Mas. Jualan keliling? Iya. Kenapa nggak pakai helm? Biasanya pakai, lupa yang tadi nyusu Mas saya, Mas. Gitu ya? Iya. Tak hanya Ambari, pemotor yang menerobos jalan larangan serta tidak menggunakan helm juga tak luput dari tilangan polisi. Sementara itu, kepolisian mengungkapkan polisi tidak akan tebang pilih jika ada yang melanggar lalu lintas, baik tukang bakso ataupun siapa saja, demi disiplin lalu lintas. Bakso itu kenapa itu, Bang? Diberhentikan karena tidak membawa helm. Habis itu kita sudah kasih
pengertian yang bersangkutan besok demi beliau sendiri untuk menjaga keselamatan. Demikian Bapak. Para pelanggar tersebut kemudian diminta untuk menghadiri sidang di Kejaksaan Negeri sesuai surat tilang yang diterimanya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi tetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT ke istrinya Lesti Kejora. Informasinya hadir usai jeda.